Kitab 9 Yang. Guru, benarkah anak ini Wuji tidak bisa diselamatkan? Kupikir kekuatan guru hanya bisa menyelamatkannya sementara, untuk menyembuhkan sepenuhnya. Kecuali guruku Juiwan bangkit kembali, mengajarkan seluruh kitab 9 Yang. Guru pernah berkata, racun dingin misterius harus dihilangkan dengan keterampilan sihir 9 Yang. Bagaimana kitab 9 yang bisa berakhir di perut kera putih? Bagaimanapun juga dia tidak punya urusan apapun. Berlatih dan lihat apakah itu berhasil. Dan ya, keahlian sihir 9 yang mulai bekerja. Racun dingin di tubuhku mempengaruhi aku. Apa yang terjadi, tampaknya tidak benar. Meskipun aku masih belum tahu cara menggunakan keahlian sihir 9 Yang ini. Mengapa? Setidaknya berlatih sesuai dengan kitab suci setiap hari. Setidaknya bisa mengusir racun dingin di tubuhku. Ya. Keahlian sihir 9 yang sangat kuat. Oke, coba lagi. Itu aneh. Apakah aku sudah menguasai keahlian sihir 9 Yang? Siapa yang peduli? Asalkan kamu tidak masalah. Tidak apa-apa. Halo. Hei, ini juga perayaan untukku kan? Ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat apel dalam waktu yang lama di sini. Dari mana kamu menemukannya?
Lari begitu cepat. Mau kemana? Ada buah-buahan. Ini kebun buah. Ini tempat tinggal seseorang. Seseorang benar-benar tinggal di sana. Aku bisa keluar sekarang. Yang ini. Aku bisa keluar sekarang. Aku bisa keluar sekarang. Aku benar-benar tidak bisa. Aku mendapatkan kitab suci dari perut seorang pria putih besar. Ini kesempatan bagus. Aku nggak tahu ribuan tahun kemudian, ada yang datang ke sini secara kebetulan nggak ya? Gimana kalau kita ambil kitab suci ini? Kamu baru aja potong kepala kami. Jangan harap bisa ambil dari kami. Tindakan Ming Jiao kami. Bagus. Hey, stop. Hei Mas New, kamu gila ya? Oh. Orang-orang ini, tanpa bersenjata, Sang Guru terlalu kejam sama mereka. Beneran. Ini mencerminkan gaya seorang guru besar. Ganggu jalan. Semua perhatikan. Apa itu kejam atau enggak? Mereka lebih menghargai keadilan daripada nyawa. Minta mati dengan lapang dada. Mereka benar-benar pemberani. Di mana jalannya kejahatan. Kultus setan menghisap darah dan membunuh muridku. Ini yang kamu saksikan. Bukannya ini masih kejahatan. Raja kelelawar bersayap hijau cuma bunuh 1 orang. Kamu udah bunuh 10 kali lebih banyak dari dia. Dia bunuh dengan gigi. Biarawati bunuh orang dengan pedang. Mereka sama-sama pembunuh. Apa itu baik dan jahat? Berani-beraninya kamu bandingkan masterku dengan setan. Perkelahian yang bagus. Ternyata orang aslinya nggak pernah tunjuk wajah. Aku nggak sadar selama ini. Kamu punya kemampuan bela diri yang unik. Maaf Nyonya. Aku bukan lawanmu. Aku juga nggak mau bertarung sama kamu. Aku cuma harap kamu bisa berhenti bertarung. Ubah permusuhan jadi persahabatan. Cuma 1 kata dari kamu anak kecil bau dan kamu mau aku berhenti bertarung. Semua orang punya orang tua, istri, dan anak. Kalau kamu bunuh mereka, anak-anak mereka akan jadi yatim, dibully. Master, kamu seorang bihu. Tolong kasihan saya. Diam, kamu tidak perlu mengajari saya. Kamu percaya diri dan kuat. Kamu sedang membual di sini. Bagus. Jika kamu bisa menangkap 3 tamparan saya akan membiarkan orang-orang ini pergi. Tidak perlu banyak bicara, guru, terima saja. Kak New. Hei.
Kak Niu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati. Kenapa kamu memukul saya? Kenapa kamu berbohong kepada saya? Saya tidak berbohong kepada kamu. Kamu punya ilmu bela diri yang sangat kuat. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Bukankah kamu bertanya kepada saya? Saya tidak peduli, saya akan memukul kamu. Saya akan memukul kamu. Oh mutiaraku, Berhenti membuat masalah. Kak Niu, saya sengaja memukul kamu tadi. Kamu harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Saya tidak akan pergi. Kenapa kamu begitu bodoh? Otak babi, kamu pergi. Tidak jika saya pergi. Kamu dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Guru, kamu bilang saya bisa menerima 3 tamparan dari kamu dan kemudian membiarkan mereka pergi. Sekarang saya kena pukul. 2 tamparan lagi. Kakak kelima. Paman enam, apa yang kamu katakan? Saya sepertinya melihatnya dari dia. Bayangan kakak lima. Guru, tolong lakukan tindakanmu. Orang muda punya masa depan yang cerah. Saya menyarankan kamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Saya hanya mengeluarkan 30% kekuatan saya dalam pertarungan itu. Tahukah kamu tahu? Saya tidak tahan. Terima 2 pukulan telapak tangan lagi dari guru. Zeng Xiaoxia, kamu adalah pahlawan. Kami sangat menghargai kebaikanmu. 2 tamparan yang tersisa. Jangan terima lagi. Uhu. Dia kuat karena dia memang kuat. Angin sepau-sepau bertiup di atas bukit. Dia adalah miliknya sendiri. Bulan bersinar di atas sungai. Dia kejam pada dirinya sendiri, dia jahat pada dirinya sendiri. Saya punya rasa keadilan yang kuat. Esensi manual 9 yang. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, seberapa kejam. Anggap saja dia seperti angin yang bertiup di atas gunung. Bulan memantul di sungai. Meskipun itu ditambahkan padaku, tidak ada kerusakan sama sekali. Halo Tuan Zeng. Jika Anda tidak berani menerima pukulan ketiga dari guru saya, segera pergi dari sini. Anda akan sembuh di sini selamanya. Apakah kita harus menunggu Anda selamanya? Kakak Ding memintanya untuk beristirahat sebentar. Itu tidak akan menghalangi apapun. Anda di sini untuk melindungi orang luar. Adik perempuan hanya peduli pada reputasi sekte kita dan guru kami. Saya harap orang lain tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Apa gunjingan yang akan ada? Reputasi kesetiaan sekte kita telah diwariskan selama 100 tahun. Guru baik hati dan murah hati. Tentu saja saya tidak akan mengganggu anak muda ini. Dia hanya sombong. Guru akan mengajarimu pelajaran. Tapi saya tidak akan mengambil nyawanya. Bahkan jika dia berlatih selama 100 tahun lagi, saya tidak akan bisa menandingi guru. Biarkan dia mengurusnya untuk sementara waktu. Cedera bukanlah apa-apa. Nona Hiro berkata dengan baik. Biarkan dia beristirahat sebentar. Siapa yang berani menyentuhnya saat ini? Saya Yiliting akan menjadi yang pertama tidak setuju. Kak Niu.
Guru saya sudah menyesuaikan pernapasan saya. Bersedia mengorbankan nyawa saya untuk menemani seorang pria. Saya akan memberimu tamparan lagi. Anak ini hanya duduk bersila seperti ini. Dia segera menjadi energetik. Karismanya sangat dalam. Ini benar-benar aneh. Guru tolong bantu. Saya akan membiarkan Anda pergi dulu, agar orang tidak mengatakan saya mengambil keuntungan dari usia saya untuk menindas yang muda. Karena Anda memiliki kesadaran diri. Kalau begitu pergilah cepat. Kamu mudah ada kalian. Keberanian seperti ini jarang ditemukan. Hari ini adalah pengecualian. Terima kasih, Master. Kalau begitu, apakah ini juga bisa pergi? Nama Dharma saya adalah Extinction. Setan dan jalan kejahatan harus dihancurkan. Tidak ada belas kasihan. Apakah dua kata Extinction disebut sia-sia? Dalam hal ini, tolong berikan saya trik ketiga. Oke, saya akan membantu Anda. Mijunantai. Simpan seseorang di telapak tanganmu. Siapa kamu? Nama keluarga saya adalah Yin. Kata Cao juga raja. Anda raja alang alis putih. Master telapak tangan ketiga ini akan dipimpin oleh saya. Bisakah kamu? Apa hubunganmu dengan pria ini? Saya harus menerima tamparan ini untuknya. Saya tidak mengenalnya. Hanya melihat bahwa dia masih muda. Tulangnya cukup keras. Seseorang yang mencari nama dan reputasi. Itulah sebabnya saya ingin mengajarinya beberapa keterampilan master. Seseorang membela kamu, nak. Jika Anda masih ingin hidup, masih ada waktu untuk pergi sekarang. Generasi muda tidak berani serakah dan melupakan prinsip mereka. Apakah kamu dengar? Pria ini tidak menghargai kebaikanmu. Anda memutuskan untuk menerima pukulan ketiga dari Nun Miejue. Apa yang saya janjikan, saya harus melakukannya dengan baik. Mijunantai. Anda sebaiknya menepati janji Anda. Jika tidak, saya akan memastikan bahwa semua dari Anda dari Sekte Mei mati tanpa tempat pemakaman. Muncul. Ternyata Sky Eagle Cult sudah menyiapkan penyergapan. Tolong Master Miejue. Saya menyalahkan Anda atas hidup Anda yang menyedihkan. Baik. Terima kasih atas belas kasihan Anda, senior. Master, berjalan. Teman muda ini punya kata-kata yang baik. Meskipun kebencian antara sekte Wudang dan sekte Tianying sedalam lautan, tapi kami di Wudang tidak mau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Masalah ini hanya bisa diselesaikan nanti. 6 sekte besar kami datang kali ini. Mereka datang untuk sekte Ming. Sekte Eagle sudah lama memisahkan diri dari sekte Ming, memulai usaha sendiri. Semua orang di dunia tahu. Senior Yin, Anda tidak perlu terjebak dalam masalah ini. Silakan bawa orang-orang Anda turun gunung. Naik Peksan Tasha. Saya mengerti. Saya adalah salah satu dari 4 raja dharma besar sekte Ming. Meskipun independen, sekte Ming dalam kesulitan. Bagaimana saya bisa tidak ikut campur? Anda terluka parah. Song Yuan Qiao tidak mau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Senior.
Master Kong Wen sedang menekan sekte jahat kali ini. Berbagai faksi, saya mengagumi reputasi sekolah Shaolin Anda di dunia persilatan. Secara bulat merekomendasikan Anda orang yang memberikan perintah untuk menyerang Guang Mingding. Anda harus mengatakan sesuatu. Apalagi yang bisa saya katakan? Sekte iblis tidak boleh meninggalkan satu orang pun hidup. Hapus semua kejahatan. Jika tidak, dia akan hidup kembali. Pasti akan membahayakan dunia. Sekte Huashan dan Kong Tong. Silakan hancurkan semua sisa anggota sekte jahat di lapangan. Sekte Wudang mencari dari barat ke timur. Cari dari timur mencari dari timur ke barat. Jangan biarkan satupun anggota sekte jahat melarikan diri. Sekte Kunlun menyiapkan api. Membakar marah sekte. Membaca sutra kelahiran kembali. Hapus kejahatan. Bakar sisa-sisa saya. Api suci yang menyala-nyala. Apa kebahagiaan dalam hidup? Mengapa mati? Lakukan kebaikan dan hapus kejahatan untuk cahaya. Karena itu kita kesedihan dan kesedihan semua kembali ke debu. Bahkan dunia saya. Banyak kekhawatiran. Bahkan dunianya. Khawatir itu hal yang baik. Semoga beruntung. Biarkan aku membunuh pencuri tua itu dengan alis putih itu dulu. Tunggu sebentar. Kamu adalah pemimpin sekte Kunlun. Bagaimana kamu bisa melupakan orang yang terluka parah ini? Biarkah kamu tertawakan pahlawan-pahlawannya? Apakah kamu ingin orang dikenal seperti kamu mengurus urusanmu sendiri? Anak muda. Siapa kamu? Namaku Zeng Aniu. Ya Tuhan. Hai. Aduh. Ya ampun. Kamu. Terima kasih adik. Hitai Chong, aku akan mengajarkan teknik pedang Kunlun padamu. Sang guru berkata sebelumnya. Kedua belah pihak bertarung satu lawan satu sesuai aturan bela diri. Ya Ming Jiao dari Yang Zuoshi seterusnya. Kalah total. Tapi Akuin belum mati.
Tidak mengaku kalah. Guru adalah ahli dari sekolahnya sendiri. Jangan ingkar janji. Menang dengan jumlah. Bantai Mingtus Mingku. Berbagai sekolah. Tunggu sebentar. Kita harus menepati janji. Ribet sekali. Aku kosong dan tua hanya datang di sini. Selesaikan Raja Lang berbibir putih. Seniormu terluka parah. Kenapa aku tidak duluan untukmu? Aku tidak terlalu tua, tidak terlambat bagi senior untuk bertindak. Kamu bukan anggota agama ini. Generasi muda tidak masuk dalam kultus, bukan kultus Lang. Tapi aku sudah lama mengagumi para senior tua. Hari ini aku berbahu-bahu melawan musuh. Itu tidak benar untuk melawan musuh. Kekuatan batinmu sangat dalam. Orang tua itu mengeluh bahwa dia tidak sebaik. Tapi sekuat apapun kemampuanmu, tidak bisa mengalahkan lawan. Aliran terus membela diri datang ke medan perang. Aku mati untuk agama. Seharusnya begitu. Kamu tidak ada hubungannya dengan Ming Chult. Tidak perlu menyia-nyiakan hidupmu di puncak terang ini. Hei, aku sudah selesai bicara omong kosong. Tanpa kamu orang tua. Senior. Senior Yin bilang kalian berlima tidak layak bertarung dengannya. Kecuali kalian mengalahkanku dulu. Belum terlambat untuk melawannya. Kamu ini anak siapa? Hari ini, aku akan tunjukkan betapa hebatnya pukulan 7 fist dari sekolah Tongsko. 5 elemen tubuh manusia. Jantung adalah api, paru-paru adalah logam. Ginjal adalah air dan limpa adalah tanah. Hati adalah kayu dan menambah energi yin dan yang. Satu latihan bisa menyebabkan 7 luka. Ketujuh luka itu ada di atas. Ini adalah garis besar dari manuver pukulan 7 luka. Bagaimana kamu tahu? Kemampuan Qi Xiang Fishang semakin dalam dengan setiap latihan. Organ dalam akan menderita lebih banyak kerusakan. Sebenarnya itu melukai diri sendiri dulu, baru kemudian melukai musuh. Menurut pendapatku, pukulan 7 luka senior belum sepenuhnya dilatih. Senior Inggris, kamu istirahat dulu. Aku ditampar karena ini. Hati-hati adik kecil. Anak itu meremehkan sekte kuntong kita. Kakak berhenti bicara dengan anak ini. Ah! Perpindahan besar langit dan bumi. Ayah, apa yang kamu katakan tidak mungkin. Tidak mungkin dia menguasai rahasia tertinggi Ming Chultku. Tapi dia bisa mengalihkan pukulan lawan. Ini jelas perpindahan besar lain dari alam semesta. Kamu kuat. Oh, itu tidak benar. Apa yang salah, Ayah? Bahkan jika itu perpindahan besar langit dan bumi, tanpa kekuatan internal yang cukup kamu tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Ayah berhenti menebak. Tunggu sampai dia selesai. Kenapa kamu tidak langsung datang dan bertanya padanya? Oke. Ayo. Senior Yin, kali ini tidak mengecewakanmu. Mari kita tahan dulu suasananya. Kemampuan bela diri Zhang Anyu sudah meningkat banyak. Sungguh aneh. Amitabha. Vokal dari sekte Shaolin. Itu kamu. Memaksa ayahku menghancurkan kantor pengawalongen di Gunung Udang. Orang tuaku meninggal tragis di usia muda. Orang-orang ini, kamu harus ingat ini dengan baik. Jangan terburu-buru untuk balas dendam. Tunggu perlahan. Jangan lepaskan satu pun. Zhang Wuji, acara besar Zhang Wuji hari ini adalah untuk menjadi penengah perseteruan antara 6 sekte besar dan Ming Chult. Jangan membuat situasi tidak terkendali hanya karena perasaan pribadimu. Festival Shaolin tidak terlambat untuk menyelesaikan masalah nanti. Dono datang ke sini dengan paksa. Siapa yang menyuruhnya? Aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak menjawab? Aku akan datang.
Aku berharap 6 sekte besar dan Minchult berhenti berperang dan berdamai. Tidak disuruh oleh siapapun. Aku ingin 6 sekte besar berhenti bertikai dan berdamai dengan The Minchult. Membuatnya semakin sulit. Jika donor bukan anggota The Minchult, biksu itu penuh belas kasih. Aku tidak bisa mempermalukanmu. Silakan turun dari gunung. Kenapa aku tidak melihat Master Yuan Zhen dari sekte kalian? Saudara Yuan Zhen, Kali ini 6 sekte besar mengepung jenderal terkenal. Sebenarnya dihasut oleh pengkhianat. Aku tahu lika-liku ini. Aku berani meminta saudara 11 Wuzi untuk mencari tahu kebenarannya dulu. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu bisa menilai dengan adil. donor secara khusus meminta Yuan Zhen. Mungkinkah penghasut yang kamu maksud adalah dia? Bagus. Asalkan Master Yuan Zhen keluar dan berhadapan denganku. Aku jamin rencana jahatnya akan terbongkar di hadapan dunia. Kamu anak kecil, sangat lesek. Kamu tahu bahwa kakak Yuan Zhen tidak mungkin bagi aku keluar untuk menghadapimu. Kamu bersikeras untuk bertemu dengannya. Mengapa kamu tidak membiarkan Sang Cuishan dari sekte Wudang keluar dan menghadapi Master of Reason? Kamu harus berhati-hati saat berbicara. Master of Reason. Bagaimana kamu bisa menyebut nama pahlawan bela diri ini? Semua orang di dunia tahu. Sang Cuishan dengan rela-rela terjebak, terpikat oleh kultus iblis, akhirnya mendapatkan laporan yang baik. Kamu tidak boleh menghina Zhang Wuxia. Seseorang yang meninggalkan rumah berdasarkan fakta. Diam. Master of Reason. Insiden berdarah di kantor pengawal Longmen bukan dilakukan oleh Zhang Wuxia. Tolong jangan menyimpan dendam seperti itu. Selain itu Zhang Wuxia sudah meninggal. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya itu harus diselesaikan. Sang Master adalah seorang biksu. Semua 4 adalah kosong. Mengapa kamu terus terpaku pada masa lalu? Sayangku kamu adalah master bela diri. Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi aku ingin bertanya padamu. Mengapa kamu begitu keras? Apakah kamu ingin menghadapi kakak Yuan Zhen? Apa tujuannya? Master Yuan Zhen. Nama umum, Hunyuan Pilih Hen Chen Kun. Dia menyelinap ke aula dalam kultus Ming tadi malam. Bicaralah. Itu dia. Dirancang untuk menabur perpecahan antara 6 sekte besar dan kultus Ming. Jangan bicara sembarangan dan memfitnah Shaolin. Ketika pahlawan dunia, generasi muda harus bersumpah pada hari yang sama. Ini benar-benar nyata. Jika ada kebohongan, tidak ada kesempatan untuk terlahir kembali. Kata saksi pihak. Cengkong Nurka. Jadi, adalah generasi muda yang membutuhkan Master Yuan secara langsung. Adik Keluar Yuan dan Zhen menghadapinya adalah secara murid langsung. saya Kong Jian. Studi Buddhisme yang mendalam. Selain ekspedisi ini, bersama yang lain ke kultus iblis. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah meninggalkan Kuyo. Bagaimana mungkin dia adalah Cheng Kun si tangan petir Hunyuan? Lagi-lagi Yuan Zhen berjuang keras melawan para penjahat untuk 6 sekte besar. Dengan segenap kekuatan kami, dia meninggal dengan jelas. Bagaimana kamu bisa melakukan semua yang kamu bisa untuk membantu saya? Apakah Cheng Kun sudah mati? Biksu tidak berbohong. Saya berjanji kepada Anda sebagai kepala kuil Shaolin. Hahaha. Kata-kata Master Kong Wen benar. Dia membandingkan telapak tangan dengan adik seperguruan saya Yan Yan. Hasilnya satu meninggal dan satu terluka. Pengkhianat-pengkhianat. Kamu telah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Akhirnya ada hari seperti ini. Mutiara berkah Yuan Zhen hancur. Pelakunya mendapat apa yang dia layak. Itu adalah kebahagiaan besar. Tapi tidak ada yang menghadapi saya sejak itu. Kebenaran tidak mudah terungkap. Donor tahu bahwa keponakan Yuan Zhen sudah mati, tapi menyalahkan semuanya padanya. Bagaimana saya bisa mentolerir kamu? Saya akan mengambil tindakan.
Ini adalah cakar naga. Jangan ceroboh adik kecil. Hati-hati Tuan. Gerakan Sang Master memang luar biasa. Kamu merasa tidak nyaman? Tidak kakak. Kakak saya pernah mengalami ini sebelumnya. Diam. Hei. Ah. Tendang awan. Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki teknik tendang awan sekte udang? HM Donor. Kamu lari untuk menyelamatkan nyawamu. Bukan kompetisi. Sang Master menginginkan nyawa saya hanya lari. Jika Master benar-benar ingin bertindak apa-apa, Xiao akan menemani Anda. Tapi kalau aku menang melawan Sang Guru, bagaimana? Sangat mudah. Nada bicaranya cukup sekali. Kalau aku kalah dalam pertarungan, bunuh saja jika mau. Potong saja kalau mau. Sang Guru serius. Kalau murid muda kalah, aku akan patuh pada perintah Sang Master. Tidak berani berkata sepatah pun yang bertentangan. Kalau kamu beruntung menang untuk memenangkan satu trik, silakan turun Master. Aku tidak percaya bahwa jurus cakar naga tidak bisa menyembuhkanmu. Cakar naga Shaolin adalah jurus paling hebat dalam dunia pergumulan. Karena kamu tahu banyak. Menyerah dalam hal ini. Santai saja. Aku belum selesai bicara. Ketika kita bertarung tadi, aku menemukan 36 gerakan cakar naga Master. Sesuatunya ada yang salah. Kalimat yang bagus. Kalau kamu bisa memecahkan jurus cakar nagaku, aku akan langsung kembali ke kuil Shaolin. Tidak pernah meninggalkan kuil lagi. Sang Master serius. Silakan mulai. Kalau kamu masih menghindar dengan ringan, kompetisi ini tidak akan pernah berakhir. Kalau generasi muda mundur setengah langkah lagi, kalah. Menang itu harus menang dengan adil. Bahkan jika kalah harus kalah dengan hati yang bersih. Trik ini hanyalah khayalaka. Api emas warna-warna T datang hisap kembali bom. Seri pertama. Bayangan angin harimau, warna harimau ungu dengan anti janggut, terpaku pada masa lalu. Hai. Kapan kamu diam-diam belajar jurus cakar naga dari sekolah Shaolinku? Ini adalah jurus cakar naga yang biasa Mas ajarkan padaku. Ini adalah pengetahuan rahasia Shaolinku. Mengapa pemuda ini bisa unggul meski mulai terlambat? Selain itu, arah kekuatan serangan tidak melanggar. Baik stabil maupun terlatih dengan baik. Seperti hasil kerja selama puluhan tahun. Dia benar-benar memiliki ingatan fotografis. Apakah itu keterampilan yang bisa dipelajari seketika? Naga ini mengayun begitu kuat. Pasti sudah ditempa oleh Shaolin selama ratusan tahun. Bisa dibilang ini adalah seni bela diri yang tak terkalahkan. Selama aku belajar pergeseran besar semesta, bisa menghafal gerakannya dengan cepat. Gambar labu yang sama, mengayun dengan naga untuk melawannya. Jika benar-benar ingin menang dengan keterampilan tinju lain, sangat sulit. Baik, aku akan menggunakan metode positif untuk melawan. Mainkan secara terbalik, lawan yang negatif dengan yang positif. Itu saja. Zeng memang jauh lebih pintar dariku. Generasi muda mengalahkan Sang Master dengan seni bela diri Shaolin. Untuk Shaolin, tidak ada demonstrasi. Jika menggunakan gerakan lain, takutnya sulit untuk mengungguli Sang Master. Kebaikan dan keadilan Donor Zeng. Aku sangat berterima kasih dan terkesan. Tidak hormat kepada generasi muda. Mohon maaf, Master. Tangan cakar naga ini jatuh ke tangan Zeng Shizu. Sangat kuat. Akan ada waktu nanti. Semoga Anda datang ke kuilku. Aku ingin melakukan yang terbaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik. Tidak berani. Kung Fu Shaolin luas dan mendalam. Generasi muda masih muda dan kurang pengetahuan. Semoga ada kesempatan di masa depan. Tolong beri aku beberapa nasihat, Master. Amitabha. Aku tidak tahu nasihat apa yang kau miliki. Dia adalah kepala sekte Huashan. Demonstrasi dalam seni bela diri. Biasanya penuh dengan trik. Hahaha. Zeng Shaoxia diundang.
Hahaha. Kamu di salju, aku adalah paku kematian. Aku bisa hidup paling lama 3 jam. Hahaha. Meskipun Zheng Xiaoxia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi, kalah dari Kunlun Kuntong. Bahkan para biksu Shaolin pun kalah darinya. Tapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh sekte Huashan saya. Hahaha. Kupikir ada yang bisa membela saya. Tampaknya bahaya akan teratasi. Tapi malah dikhianati melawan. Tuhan ingin menghancurkan Ming Cut kita. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku menunggu sampai napas terakhirku. Dan tidak akan membiarkan 6 sekte besar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perlahan, Yang Zuoshi adik kecil ini baik-baik saja. Dia jelas menang. Dia pasti menggunakan Great Shift of the Universe untuk memindahkan titik akupuntur. Satu-satunya luka adalah luka dingin. Guru. Bagus. Keren banget. Titik Tansong adalah titik kematian tubuh manusia. Dia baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu dia berasal dari mana. Melatih pahlawan muda langka ini. Pahlawan Song? Di antara 6 sekte besar, hanya Gui dan saya yang tersisa. Biara tua. Semua berkat Tuan Song yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Miejue. Saudara tujuh saya dan Master Guru Yin sudah bertarung satu sama lain. Gagal menang. Miejue adalah ahli pedang. Aku pasti akan menundukkannya. Bagus. Ini adalah langkah pertama untuk sekte Emei saya. Terima kasih, Guru. Tunggu sebentar. Zheng Xiaoxia tidak punya senjata. Michu. Kamu tidak bisa menggertak orang dengan pedangmu yang terkalahkan. Senjata apa yang kamu gunakan, Tuan Zheng? Terima kasih atas kebaikan MU Senior. Aku tidak butuh senjata. Ilmu pedang generasi muda ini biasa saja. Tidak sebanding dengan sang master. Aku benar-benar tidak berani bermusuhan dengan senior. Beberapa hari senior menunjukkan belas kasihan kepada Minjiao Ruijin. Mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Tidak perlu meminta bantuan ini. Hari itu kamu beruntung. Aku tidak bisa membunuh MU. Jangan sekali-kali berpikir untuk menggunakan pedang surgaku hari ini. Aku belum pernah berlatih ilmu pedang. Aku tidak tahu cara menyerang. Mari kita tanya dulu pada guru. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Pedang yang bagus. Aku akan membantumu mendapatkannya. Berhenti bermain masalah. Jangan coba-coba merusak rencanaku. Hei, Oh.
Hei! Sepertinya orang ini akan menjadi saingan kuatku di masa depan. Aku akan membunuhnya. Kamu datang lagi. Adik Yo, dia benar-benar memperlakukanmu berbeda. Ziruo, kenapa kamu tidak datang? Mengapa pria bernama Zeng ini begitu menyukai Ziruo? Mungkinkah mereka menyuruhmu membangunkanku dengan satu kata? Anak ini baru saja meninggalkan senjata Ziruo tanpa menyentuhnya. Apakah ada sesuatu yang ambiguity antara mereka? Ziruo, kenapa kamu tidak cepat-cepat ke sini? Berhenti. Situasi hari ini sangat memalukan. Guru Zhang memperlakukan guruku seperti ini. Aku pasti memiliki hubungan pribadi dengannya. Pasti akan mengusirku dari sekte. Menjadi Ziruo pemberontak yang dibenci oleh dunia persilatan. Bunuh dia dengan satu pedang. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Benar-benar membunuhku. Maaf, sulit menggunakan nama asliku. Anak Tuan Muda. Kamu cepat sembunyi. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Ah, kenapa dia membunuhku? Lukamu berdarah. Anak Wudang dan Emei. Siapa yang tidak puas dalam mediasi? Silakan keluar dan bertanding. Apa yang salah? Orang yang sangat keras kepala. Dia? Mengapa sikapnya terlihat begitu familiar? Sekte Emei mengaku kalah. Jika kamu tidak mati, kita akan menyelesaikan tagihan nanti. 6 sekte besar mengepung Guangmingding. Kelima saksi dikalahkan olehmu. Sekarang hanya Wudang yang tersisa. Keberhasilan atau kegagalan 6 sekte besar. Semuanya tergantung pada keputusan Tuan Song. Ayah menyuruhku untuk merawatnya. Ayah. Anak Ingin sekte Wudangku mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain untuk menghadapi remaja yang terluka parah ini. Hati nuraniku tidak tenang. Kakak dari sudut pandang adik. Hal yang besar lebih penting. Reputasi 5 saudaraku lebih ringan. Paman Liu, apa maksudmu? Tolong katakan sesuatu. Sekte jahat melakukan banyak kejahatan. Hapus semua kejahatan. Reputasi itu penting. Tapi sekarang kamu tidak bisa memiliki keduanya. Yang mengambil yang terbesar. King Zhu, hati-hati. Zeng Aniu, jika kamu bukan anggota sekte Ming, jangan ragu untuk pergi. Turun gunung untuk menyembuhkan lukamu. Ini sekte besar hanya mengisok jahat.
Itu bukan urusanmu. Tidak apa-apa. Setelah mati. Terima kasih atas kebaikanmu Kakak Song. Aku akan hidup dan mati bersama Sekte Ming. Aku yakin kamu akan mengatakan itu. Udang bermaksud membiarkanmu hidup. Kamu sangat keras kepala. Karena hal yang besar. Song Qingshu hanya menyinggung ayahmu. Tuan Song seorang pria yang rendah hati. Tidak ada yang tidak puas di dunia. Aku tidak menyangka putra satu-satunya begitu licik. Zheng Xiaoxia. Kamu telah melakukan yang terbaik untuk Sekte Ming kami. Saudara-saudara Terima kasih. Jangan bertarung lagi di sekarang ini. Marga Song. Aku akan mengikuti saranmu. Cool sekali. Apa yang kamu lakukan gadis kecil? Kalau berani bunuh aku dulu. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku. Tapi kamu terluka parah. Xiao Zhao. Kau berdiri untukku. Kenapa kau memperlakukan aku begitu baik? Karena di tanah suci Mingjao, kau juga melindungiku, memperlakukan aku dengan baik. Satu dirimu. Satunya Zuhai. Meski aku mati sekarang. Aku punya teman sahabat dekat. Pergilah sana gadis kecil. Aku? Xiao Zhao. Kamu minggirlah. Percayalah padaku. Berdiri dan hadiahlah. Ikuti kau. Tidak perlu. Bangkitlah. Huf. Aku lihat kau terluka parah dan lemah. Tidak bisa berdiri lagi. Buku audio. Tekan titik akupuntur miliknya. Dia tidak bisa bergerak. Jangan sampai nyawanya. Anak-anak tahu. Untuk kakak Shiruo. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi kau marah padaku karena Nona Yo. Jadi kau suka. Ah. Ya. Ah. Dia sebenarnya sudah mencapai level 7 dari Yan Kun dan Neng Yi. Mengubah yang terlihat menjadi tak terlihat. Luar biasa. Ini luar biasa. Paman. Tidak. Paman. Tidak. Tidak. Wudang. Haruskah Wudang mengirim lebih banyak orang? Tidak. Semuanya. Peristiwa hari ini. Keluarga muda kami telah melakukan yang terbaik. Nasib sekte jahat belum berakhir. Dewa mengirim bocah aneh ini untuk membantu Sekte Ming. Jika kita terus bertarung, lalu apa bedanya antara kita terkenal dan lurus dengan sekte jahat? Apa bedanya? Apa yang aku katakan pada kakakku adalah, ayo kembali ke gunung segera. Tolong ajari aku Tai Chi. Sekte Wudang pasti akan bangkit kembali di masa depan. Setelah pemuda itu berdiskusi, menentukan pemenangnya, Wudang mengucapkan selamat diri. Silakan turun gunung dan beristirahat bersama. Marga Zhang. Aku tidak punya dendam padamu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi yang Xiao dan aku memiliki dendam yang dalam tolong minggir. Selama aku masih bernafas, Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuh siapapun dari Sekte Ming. kalau itu akan membunuh dulu. Bunuh yang Xiao lagi. Kamu benar-benar tidak mau. Tidak bisa membiarkan. Seperti paman keenammu. Bunuh aku saja. Apa yang kamu memanggil aku? Paman keenammu. Uji. Apakah kamu benar-benar uji? Di dunia persilatan, semua orang menanyakan keberadaan Dewa Pelindung Xiesun. Karena tidak tahan dengan penipuan, aku hanya bisa menggunakan nama samaran Zheng Aniu.
Aku bisa mati kapan saja sekarang. Ada. Di depan Yin Liu. Aku bisa memberitahumu dengan terus terang. Kamu benar-benar tanpa rasa takut. Kamu adalah guru Wuji. Ini Wuji. Ini Zhang Wuji putra dari saudara kelima. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Wuji. Jangan khawatir, jangan khawatir. Paman Wuji. Paman ketujuh. Aku. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu sudah tahu dia adalah Zhang Wuji. Tidak heran Zhang Wuji merasa ekspresinya begitu familiar. Tidak ada pantangan, tidak ada pantangan, tidak ada pantangan, tidak ada pantangan. Wuji. Di mana Jiang? Kamu adalah orang jabul yang lebih buruk dari babi atau anjing. Kamu tidak bisa membunuh ayahku. Ayah? Kamu minggir. Hari ini aku ingin membalas dendam untuk ibumu. Apa kamu benar-benar ingin membalas dendam untuk ibuku? Ini sudah menjadi keinginanku selama bertahun-tahun. Kamu pergi saja dan bunuh dia. Pergi-pergi dan bunuh pencuri tua ini. Dia adalah guru ibumu. Ibuku dipukuli sampai mati oleh pencuri tua ini. 19 Juli tahun Renu. Aku akan selalu ingat. Hari itu di lembah kupu-kupu. Pencuri tua itu memaksa ibuku untuk membunuh ayahku. Ibuku menolak, jadi pencuri tua itu memukulinya sampai mati. Ini disaksikan oleh saudara Wuji sendiri. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak pergi tanya pencuri tua itu? Guru. Dia bilang gadis G itu baik. Aku orang yang terbuka dan tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Ji Xiaofu tidak peduli malu. Berhubungan dengan Yang Xiao dan memiliki anak. Ini sudah melanggar perintah guru. Dia tidak menuruti perintah gurunya. Masih tidak mau membunuh Yang Xiao si cabul. Pencuri jahat. Apa gunanya tetap berada di dunia ini? Tidak ada kemenangan 6. Untuk menyelamatkan wajahmu, aku punya niat baik dan aku diam. Mengapa kamu terus memikirkannya? Tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Xiaofu akan tidak baik padaku. Tanya cewek ini. Siapa namanya? Nama saya Yang Buhui. Ibu saya bilang cerita tentang ini. Dia tidak akan pernah menyesal. Tidak. 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 Kalian berdua cek ke sana. Ya. Pertunjukan yang bagus. Sang Wuji ternyata merusaknya. Rusak, dengarkan. Sebelah sana lebih banyak Kamu orang. tidak akan memobilisasi pasukan lokal. Mereka banyak orang. Kita punya 10 atau 100 kali lebih banyak dari mereka. Zero. Ayo pergi. Amitabha. Ini. Paman 7. Maafkan anak-anak saya yang tadi kurang ajar. Kenapa tidak? Guru saya berharap Anda sehat selalu. Guru sangat baik. Sebelum dia mengasingkan diri, dia selalu memikirkanmu. Kalau kita tidak ada yang ngobrolin bicara kamu tentang membawamu ke Shaolin menyembuhkan telapak misterius dewa kegelapan untukmu. Oh, ini kilas balik. Sudah hampir 10 tahun. Wuji, kamu sudah besar sekali. Haha, kamu punya bela diri yang tinggi. Wuji, kamu pasti sudah melalui banyak pasang surut. Paman cucuku. Cucu kakek dan cucu. Cucuku yang baik. Ternyata saya bertarung sendirian. Bakat muda yang menakutkan 6 sekte besar. Hahaha, kakek Wuji. Wuji bersujud padamu. Ah. Wuji baik. Baik.
Susu. Melahirkan anak yang baik. Kakek. Raja Inggris. Kamu memulai bisnis sendiri. Kamu tidak perlu memperhatikan Ming Jiao. Tapi kamu masih berjuang untuk keyakinan, cinta dan kebenaran yang besar ini. Song mengagumi. Uji. Bisakah kamu turun gunung? Aku. Mr. Zhao, Mr. Zhao. Wuji terluka parah. Aku khawatir tidak bisa bepergian jauh. Baiklah. Aku pasti akan kembali ke Wudang setelah sembuh. Ini juga baik untuk gurumu bertemu denganmu. Biarkan dia bahagia. Aku akan kembali. Aku juga ingin guru. Aku akan kembali ke Wudang. Cepat serahkan mayat saudaraku Yuan Shen. Kalau tidak aku akan membakar kalian semua sampai ke tulang. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu bercanda? Kami tidak menginginkanmu pencuri botak. Apa yang kamu inginkan dari biarawan sialan Yuan Shen itu? Alasanmu. Kami selalu di sini. Aku tidak pernah melihat siapapun dari sekte iblis datang ke sini. Sama sekali tidak mungkin ada yang bisa mengambil Yuan Shen tepat di depan kami. Tapi mayat saudara Yuan Shen memang sudah hilang. Hanya ada satu penjelasan. Aku khawatir sekte lain akan mengambilnya. Ketika mayat sekte kami diterima secara keliru. Master Zhang, jangan lupa perjanjian kita. Jika aku ada waktu, aku pasti akan mengunjungi Kuyo. Amitabha, aku akan kembali ke Shanglin. Uji. Bantuan kepada Ming Chult sebesar gunung. Aku harap kamu bisa memberikan lebih banyak nasihat dan bimbingan di masa depan. Untuk mereformasi Ming Chult, lakukan lebih sedikit hal buruk. Sejauh yang diketahui keponakanku sebenarnya Ming Jiao. Keponakan mengikuti ajaran pamannya. Lakukan yang terbaik. Yah, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Ingat untuk berdiskusi. Oke, aku akan segera kembali. Mengetahui. Selamat tinggal. Murid Ming Jiao mematuhi perintah. Terima kasih Zhang Jiaoxia telah melindungi agama dan menyelamatkan Jiaoxia.